Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya hakim, ya fatahu ya mubin. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatikal wasi'ata ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alima ta'wil wa adim bin nasi bil hajjiyatu karijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat Nusantara di seluruh wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersolawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kita kepada kajian kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah. Insyaallah dalam kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi bi'ulumihi wa barakatihi wa asrarih bi dhari'il aqal. Allahumma sakil lana kutuba kullaha. Manhajul Islam fi tasyri'i anzimatil usrah. Cara Islam fi tasyri'i di dalam mensyariatkan aturan-aturan kehidupan keluarga. Cara Islam di dalam mengundang-undangkan sistem aturan keluarga. Dalam kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan dengan judul cara Islam mensyariatkan aturan kehidupan keluarga. Aturan-aturan kehidupan keluarga ada berbagai masalah dan berbagai aturan-aturan yang mengatur kehidupan keluarga yang diatur oleh syariat Islam. Ja'a fil Qur'anil Karim mu'dhamul ahkamil usrah mufassalatan taratan. Telah datang di dalam Al-Quran, telah termaktub di dalam Al-Quran hukum-hukum tentang perkara yang berkaitan dengan masalah kekeluargaan disampaikan secara tafsil. Terkadang seperti itu. Wa mujmalatan ukhra fi ayatin wa surin muta'addidatin. Dan secara global dan yang sebagiannya atau yang lainnya secara global di dalam ayat-ayat dan surat-surat yang sangat banyak yang berbilang bihasbi tatawuri al-ahwal, sesuai atau menyesuaikan dengan perkembangan keadaan-keadaan dan situasi di dalam keadaan tersebut. Wa yara al-bahith al-mutabasir anna umural usrati allati min sya'niha ang tataghayyara wa tatabaddala bihasbi al-muqtadiyat. Wa yara dan berpandangan al-bahis orang-orang yang mengkaji, al-mutabasir dan orang-orang yang jeli, orang-orang yang sangat teliti, anna umura bahwasannya akan bisa melihat
urusan-urusan kekeluargaan allati min sya'niha, yang mana urusan tersebut termasuk kepada keadaan di dalam urusan kekeluargaan tersebut, yang mana bisa merubah serta menggantikan bihasabi al-muqtadayat sesuai dengan tuntutan berbagai macam tuntutan begitu. Sesuai dengan tuntutan berbagai macam tuntutan. Faqad awradaha asy-syari'u mujmalatan fi usuli ammatin. Sungguh telah disampaikan asy-syari' oleh Allah Subhanahu wa taala. Asy-syari' ay sahibus syariah wallah, zat yang membuat syariat yaitu Allah, mujmalatan secara global fi usulin amatin dalam pokok yang bersifat umum. Pokok yang bersifat umum. Wa qawaida kulliyatin, dan kaidah-kaidah atau rumus-rumus secara menyeluruh. Untuk apa? Litu khadaminha ahkamuha bihasbi tajaddudin. Diambil minha daripadanya tersebut dengan hukum-hukum syariat sesuai dengan peristiwa-peristiwa. Sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, mulahidon dengan mengamati, tangqiha al-manati tarotan, dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi atau fakta-fakta yang telah teralami. Wa tahqiqu al-maslahati tarotan ukhra ala dawi al-kitabi was sunnati, dan mewujudkan al-maslahah kemaslahatan tarotan ukhra dalam keadaan yang lain ala dawil kitabi was sunnati sesuai dengan arahan Al-Quran dan As-Sunnah. Pemirsa dimanapun Anda berada, di sini dalam mukadimah penjelasan awal di dalam cara Islam mensyariatkan aturan kehidupan keluarga, yang mana Islam begitu memperhatikan dan mengatur aturan kehidupan keluarga sesuai dengan tuntunan syariat. Maka di sini terkadang ada penjelasan yang begitu mendetail di dalam menjelaskan aturan-aturan Islam di dalam kehidupan keluarga, terkadang mendetail, terperinci, terkadang juga secara global saja, ya. Maka disinilah para alim ulama juga menuliskan dalam kitab-kitab yang lain, dalam penjelasan yang lain, di dalam masalah perkara-perkara yang masih dalam keadaan penjelasannya secara global atau secara garis besarnya saja. Amma ma yata'allaqu bi umur israh minal aqaid allati misyaniha ats-tsabat wal istiqrar. Adapun perkara yang berhubungan dengan urusan keluarga termasuk daripada akidah keluarga yang keadaannya itu tetap tidak bisa berubah. Maka telah datang di dalamnya ya ketetapan, tidak ada perubahan serta wala tabdil, tidak ada pergantian. Kal imani billah, seperti iman kepada Allah. Wa tasdiq birrusul, dan membenarkan tentang rasul-rasul. Wal imani bil ghaib, dan beriman kepada alam ghaib. Wa nahwi dzalika, dan hal yang semacam itu. Minal aqaidi, daripada akidah-akidah. Mimma ja'a fil kitabi was sunnati, dari perkara yang telah datang fil kitabi, di dalam kitab was sunnah. Adapun perkara-perkara yang ada kaitan hubungannya dengan urusan akidah keluarga, akidah keyakinan seorang keluarga, satu lingkup atau satu keluarga, itu tetap tidak bisa tergantikan, tidak boleh dirubah dan tidak berubah.
tidak tergantikan, tetap dan tidak berubah. Ya. Apa? Yang pertama, kal imani billah, iman kepada Allah tidak bisa tergantikan. Harus 100% iman kepada Allah tanpa dicampuri dengan kesyirikan, tanpa dicampuri dengan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kal al imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tetap tidak bisa berubah. Wa tasdiqi bir rusul, dan membenarkan adanya utusan Allah, adanya rasul, adanya para nabi. Membenarkan, tidak bisa ditawar lagi, harus hak paten. Ya. Hak paten tidak bisa tergantikan, tidak bisa berubah dengan adanya perubahan zaman. Tetap sampai hari kiamat dia harus membenarkan akan adanya rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal imani bil ghaib, dan beriman kepada alam ghaib. Wa nahwi dzalika, dan perkara yang semacam dari perkara yang tadi disebutkan. Iman kepada alam ghaib, iman kepada alam mahsyar, iman kepada sirat, iman kepada adanya kabar-kabar tentang hari setelah kebangkitan yang dikabarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang termasuk kepada akidah sam'iyah yang wajib seseorang untuk membenarkan akan akidah tersebut. Wahya sabitun, dan perkara-perkara tersebut yang tadi disebutkan sabitun, perkara yang sifatnya itu pasti tetap, tidak bisa. La yajuju taghyiruha wa tabdiluha, tidak boleh merubahnya dan tidak boleh menggantinya, harus tetap sampai hari kiamat, sampai meninggal. Li'annaha awwal wajibin alal mukallafi, karena sesungguhnya pertama kali yang wajib alal mukallafi, atas mukallaf, yaitu beriman kepada Allah, membenarkan kepada Rasul, dan beriman kepada alam gaib dan lain sebagainya. Walihadza yadharu lana mada ihtimamil Islam binidhamil usrah, dan oleh karena ini nampaklah sejauh mana kepedulian Islam binidhamil usrah, yaitu dengan aturan-aturan yang mengatur aturan kehidupan keluarga. Wa wada'aha fi a'la darajatil i'tibar, dan telah meletakkannya fi a'la darajat, di dalam derajat-derajat yang paling tinggi, al-i'tibar, di dalam pengakuannya. Wa rabbtiha bil aqaidi aslan, dan dikaitkannya dengan akidah-akidah secara asal, secara pondasi yang asal, secara pondasi yang pokok. Wabil ahkami, dan dengan hukum-hukum yang sudah pasti, yang tidak boleh dirubah, yang tidak ada perubahan di dalam apa? Di dalam keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi, anal usrata muslimata hiya nawatu al-muzdama'i as-salih, dan tidak diragukan bahwasanya keluarga Islami yaitu nawatul mujtama'i as-salih, bibit atau benih masyarakat yang soleh, masyarakat yang penuh dengan kemaslahatan, masyarakat yang senantiasa membawa kepada kebaikan-kebaikan. Fatajibu al-inayatu biha bil muhafadati ala aqdi jawajiha al-islami aqdan sahihan, maka wajib memperhatikan biha dengannya, bil muhafadati, dengan menjaga atas atas akad ya, akdun, ikatan ya, atau akad ya, dibolehkannya oleh Islam dengan sesuai akad yang baik, atau akad yang sudah ditentukan, akad yang sesuai ya. Ba'idan an abasi al-abisin,
terjauh dari permainan-permainan orang yang bermain-main di dalam syariat Allah, bermain-main di dalam aturan agama. Litahqiqi al-ahdab as-samiyah minar rahmati wal atfi was-sagan, dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan yang luhur, tujuan-tujuan yang mulia, minar rahmati daripada kasih sayang, wal atfi dan juga kelembutan, was-sagan dan ketenangan jiwa, an-nafsi pada jiwa seseorang. Alladzi huwa ayatun min ayatillahi azzalah ala kamali qudratih, yang mana dia termasuk ayat daripada ayat Allah yang menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, kama qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mewujudkan salah satu tujuan yang luhur ini menjadi satu perwujudan, sebagaimana perwujudan ingin adanya ketentraman, ingin adanya kedamaian, ingin adanya keharmonisan, ingin adanya kelembutan di dalam keluarga, itu termasuk daripada perkara yang dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan termasuk daripada tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan kalian untuk kalian yang mana dari jenis kalian, yaitu tadi laki-laki, almar'atu min jinsir rajuli, perempuan termasuk dari jenis laki-laki. Artinya Allah menciptakan perempuan itu dari apa? Dari tulang rusuk Nabi Adam yang jenisnya sama, hampir jenisnya jenis manusia dari jenis laki-laki, hanya berbeda di dalam tadi sifat, berbeda di dalam jasa, di dalam perangi, karakter. Kalau jenisnya sama jenis manusia, akan hanya beda kelamin saja, yaitu perempuan. Supaya apa? Dijadikan istri-istri kalian supaya kalian mendapatkan ketenangan, mendapatkan mawaddah, rasa suka, warahmah dan kasih sayang, sehingga akan terjalin keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang senantiasa dituntun dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Hada wa tasyri'at al-usrat wa tasyri'atul usrati tastaqi mabadiha wa kafatu nudumiha minasyari'ati al-islamiyah. Walihada lam takhda fil ahdi al-awwal li ayyi taghyiri ajnabi wa nufudin hukumi lima kanat al-usrah muhsanatan bil aqaid al-imaniyah lada kulli muslimin. Hada wa tasyri'atu, itulah keadaan. Inilah keadaan ketika syariat al-usrah yang ada kaitan hubungannya dengan keluarga, tasdaqi, dasar pengambilannya, wakafatun nudumiha, dan menyeluruh dari aturan-aturan termasuk daripada syariat Islam. Oleh karena itu tidak pernah tunduk di dalam masa yang pertama, karena di dalam perubahan apapun ataupun terhadap intervensi yang bersifat memerintahkan apapun, lima kanat al-usrah, karena dulunya dibentengi dengan akidah iman pada setiap saat, ya, bagi setiap muslimin. Artinya tidak ada yang bisa menekan, tidak ada yang bisa merubah kepada jiwa seorang mukmin, tidak akan ada yang bisa menjadikan perubahan kecuali tadi dengan adanya aturan-aturan Islam yang mengatur serta merubah manusia dari keluarga yang tidak sesuai dengan syariat agama menjadi keluarga yang berdasarkan tuntunan agama Islam. Wa qad dhahara al-an annahu la hasanata lil usrah illa idza tasalahat bi silahil ilmi ad-dini wal aqaidi al-imaniyah
asyar'iyah wa bidzalika tabqa sabitatan mahfudatan min tayarati al-ilhad wa tazyifati wa tazyifati alladzina yas'auna fil ardi al-fasad. Wa qad dhahara, dan sungguh telah nampak sekarang bahwasannya tidak ada benteng-benteng perlindungan bagi keluarga illa kecuali idza tasalahat, apabila memiliki senjata, bisilahil ilmi ad-dini, dengan pedang, dengan senjata ilmu agama, wal aqaid, dan keimanan dan akidah-akidah keimanan asyariyah yang sesuai dengan syariat agama. Wa bidzalika, oleh karena itu, tabqa, akan tetap, ya, sabitatan, akan tetap kokoh, serta akan mahfudatan, akan senantiasa dijaga, min tayyarat, dari aliran min tayyarati al-irhad, dari aliran-aliran yang menyimpang, wa tazyifati alladzina yas'auna fil ardi afsada, dan penipuan-penipuan orang-orang yang berusaha untuk membuat kerusakan di muka bumi ini. Pemirsa di hadapan Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah telah nampak saat ini tidak ada perlindungan yang utama di dalam membentengi keluarga kita dari perkara-perkara yang dapat menghancurkan daripada keharmonisan keluarga. Kecuali apa? Kecuali dengan aturan-aturan agama Islam, dengan keimanan kepada Allah, aturan-aturan agama, perundang-undangan yang diatur oleh Islam. Artinya tadi hal-hal yang berkaitan dengan syariat Islam, kemudian tentang adanya hukum-hukum syariat, ini sudah tetap dan akan membersihkan atau menjauhkan dari aliran-aliran yang menyimpang serta penipuan orang-orang yang berusaha untuk membuat kerusakan di muka bumi ini. Banyak keluarga sekarang yang mana keluarga yang jauh dari nilai-nilai Islam karena mereka tidak memakai syariat agama di dalam keluarga tersebut. Ketika Anda ingin bahagia, cukup tanamkan amal agama di rumah Anda, di keluarga Anda, insya Allah keluarga Anda akan bahagia. Ketika Anda ingin mulia, ingin bahagia di dalam pekerjaan Anda, letakkan agama di dalam pekerjaan Anda, di dalam tempat kerja Anda. Ketika Anda ingin bahagia di masyarakat, letakkan agama di lingkungan masyarakat, insya Allah kenyamanan, kedamaian, kerukunan, kebahagiaan akan datang kepada kita dengan kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan yang sesuai yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang hakiki. Fa'alaina, maka bagi kita semua wahai kaum muslimin, untuk senantiasa memperhatikan bita'limil usrah, mengajarkan keluarga. Hendaklah kaum muslimin mengajarkan keluarga al-aqaid ad-diniyati al-haqqah, untuk mengajarkan akidah-akidah agama yang sebenar-benarnya, yang sewujud-wujudnya akidah di dalam diri keluarga, di dalam diri seseorang, di dalam keluarga, serta mengajarkan kepada seluruh penghuni keluarga di dalam akidah-akidah agama yang sebenar-benarnya, yang sesuai dengan tuntunan syariat. Wa tasliha bisilahit taqwa, dan memberinya senjata dengan senjata ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Litakuna mutamasikatan bisababil aqwa min al-akhlaqi kal haya wal ifah wal muru'ah kayatu masila al-mujtama'a as-salihah, supaya menjadikan mutamasikatan, berpegang teguh dengan sebab yang kuat dari akhlak-akhlak, kal haya, seperti rasa malu, wal ifah, dan menjaga diri, wal muru'ah, dan menjaga kehormatan,
kaitu masila agar dapat mewujudkan al-mujtama' as-shalihah, yaitu masyarakat yang maslahat, masyarakat yang soleh, yaitu al-mujtama' al-fadil, masyarakat yang unggul dengan keunggulan aturan-aturan Islam. Pemirsa dimanapun Anda berada, kunci dari pembahasan, kunci intisari dari pembahasan bab ini adalah bagaimana keluarga yang sakinah, keluarga yang barokah, keluarga yang sesuai dengan tuturan agama, yaitu keluarga yang dibimbing di dalam aturan-aturan agama. Sehingga ilmu sangat penting di dalam mengatur kehidupan keluarga untuk menjadikan keluarga ini menjadi keluarga sakinah, keluarga yang bahagia dunia dan akhirat, yaitu keluarga yang harus ditanamkan tadi bimbingan-bimbingan agama, pengetahuan-pengetahuan agama, tidak akan hasil maksad, tidak akan hasil tujuan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, yang bahagia dunia dan akhirat kalau tidak ada penanaman amal agama di dalam kehidupan keluarga. Jadi penting sekali pengajaran di dalam aturan-aturan agama Islam, adab-adab Islam di dalam kehidupan keluarga, sifat-sifat akhlak-akhlak yang baik di dalam keluarga seperti rasa malu, kemudian menjaga diri, kemudian menjaga kehormatan. Ini termasuk daripada rangkaian-rangkaian perkara yang akan mewujudkan keluarga yang harmonis, keluarga yang baik, keluarga yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Min adabil al-israh baina zaujain. Termasuk dari adab-adab pergaulan di antara suami istri. Amarallahu ta'ala bil muasyaratin nisa bil ma'ruf ala hasbi ma jabalahunna alaihi min naqsil aqli waddin. Allah telah memerintahkan kaum laki-laki untuk menggauli perempuan, memperlakukan mereka, berhubungan dengan mereka bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ala hasbi ma jabalahunna, sesuai dengan hubungan-hubungan karakter-karakter dasarnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan muasyarah untuk tadi adanya hubungan, ya. Perempuan, laki-laki memperlakukan perempuan, ya, sesuai dengan karakter dasar daripada perempuan, ya. Jabalahunna itu karakter dasar perempuan, ya, yang terbangun di dalam karakternya itu, yang ada di dalam karakternya min naqsil aqli waddin, ya, termasuk daripada kekurangan akal dan agama, ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma ra'aitu naqisati aqli waddini adhaba lilubbi al-hazim min ihdakunna. Ma ra'aitu, tidaklah aku melihat naqisati aqlin, man ihdakuna, maaf ya. Ma ra'aitu, tidaklah aku melihat naqisatin aqlin, ada pihak yang kurang dari akalnya, wadini, dan agamanya, adhabalilu bil hazim, akan tetapi begitu kuat, ya. Akan tetapi begitu kuat, ya, orang yang salah satu daripada mereka. Artinya tidaklah aku melihat, kata Nabi, ada pihak yang kurang akal dan agamanya, akan tetapi tidak begitu kuat, ya, dari salah satu dari mereka tersebut. Dari nakisat akal waddin itu tidak begitu kuat yang ada pada diri perempuan.
Allah telah memerintahkan untuk bermuasyarah dengan memperlakukan istri, memperlakukan perempuan-perempuan sesuai dengan fitrah dan karakter lahirnya. Apa itu? Karakter dasarnya adalah kurangnya akal, nisful akli wa nisfuddin. Setengah akalnya dan setengah agamanya. Timbul pertanyaan, Pak Ustadz, apa yang disebut naqisul akli? Yang disebut naqisul akli atau naqisotin aklin, kekurangan di dalam akarnya itu nisful akli, setengah daripada akalnya. Perempuan itu kata para alim ulama itu seperti tadi orang yang kurang akalnya. Bagaimana kalau orang kurang akal? Dia akan terus berbicara. Kadang-kadang kalah. Yang nalarnya itu akalnya itu kalah karena memang tidak sempurna. Setengah, sehingga dia kalau ngomong tuh sampai diluaskan itu seperti orang yang kurang akal. Ya. Bahasa kasar bisa dikatakan ya seperti orang gila, bahasa kasarnya ya. Bahasa lembutnya itu orang yang kurang akal. Ketika dia berbicara begitu ya. Bisa dia pengen wah dia lampiaskan dulu ya. Makanya dibiarkan cara atau rumus bagi bapak-bapak, resep bagi para suami, ketika tadi istri seperti itu, dia biarkan dia meluapkan apa yang ada pada dirinya. Biarkan dia meluapkan apa yang menjadi unek-unek dia. Dia sampaikan apa yang dia ingin lampiaskan, ingin luapkan. Dia meluapkan, menumpahkan seluruh apa yang ada pada dirinya. Dibiarkan, dengarkan dulu sampai apa? Sampai terus dia mengeluarkan apa yang menjadi unek-uneknya. Ketika sudah selesai, baru kita kasih pengertian. Salah satu contoh, ketika istri ingin punya satu keinginan, contoh ingin membelikan motor, ingin membeli mobil, ingin membeli HP, dia sampai kedua bla bla dan sebagainya. Nanti kita dengarkan dulu, jangan dipotong. Dengarkan dulu dengan seksama, biarkan dengan penuh kesabaran sambil berdoa, ya Allah, berikanlah kelembutan, berikanlah hidayah untuk kesabaran untuk istri saya. Ketika sudah selesai baru kasih pengertian. Mohon maaf mama, ibu, untuk saat ini bapak belum bisa memberikan apa yang ibu minta. Insya Allah bapak tidak berjanji, insya Allah bapak akan usahakan apa yang ibu minta, apa yang ibu inginkan. Insya Allah kalau ada rizkinya kita akan sama-sama beli. Begitu. Itu akan terjadi apa? Akan terjadi hubungan yang senantiasa terjaga, hubungan yang harmonis. Karena apa? Karena tadi ketika meluapkan itu perempuan, karena tadi naqisul akli setengah, nisful akli setengah akalnya. Biarkan dia melampiaskan dulu, setelah melampiaskan baru dikasih pengertian. Dan itu dia akan menerima. Oh iya Pak. Karena dia itu sudah akalnya itu tadi sudah meluapkan itu sudah seluruhnya. Ketika dia sudah sadar kembali, bahasanya dia udah kembali lagi gitu kan. Tadi si apa namanya itu bahasanya sudah pada kembali ininya gitu ke alam sadarnya, baru dia akan apa? Akan memahami ya. Salah satu contoh yang lain seperti apa? Seperti kebencian seseorang kepada istri kita, ya, kepada pasangan kita. Dia dibenci oleh seseorang atau satu yang mengenakan dari temannya, dari tetangganya, ya. Ketika ada itu, wah dia luapkan dulu, apa dan lain sebagainya. Atau kesalahan kita dia luapkan dulu, ya. Nanti sudah selesai baru kasih pengertian. Maaf, mama, kalau misal bapak ada kesalahan, ada kekurangan, ada pernah melakukan kehilapan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Itu sudah selesai, udah tenang. Udah dia tenang, tensinya sudah menurun, baru kita kasih pengertian, minta maaf. Insya Allah
itu akan terjalin keluarga yang sakinah, barokah, mawadah, warohmah. Keluarga yang tadi ya tidak 11-12, tidak sama-sama. Istrinya tadi meluapkan dengan tadi seluruh emosinya sehingga terluapkan, suaminya itu akhirnya akan patah. Makanya tadi kalau misal dia ketika si istri mengeluarkan amarah emosinya yang luar biasa menjadi-jadi, maka salah satu harus diam. Ketika suami pun sama, ibu harus diam. Insya Allah itu akan terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Perceraian, pemukulan, kekerasan dalam rumah tangga. Insya Allah akan terus dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sama-sama untuk belajar bersabar di dalam mengarungi bahtera keluarga. Seperti itu. Nah, makanya itu tadi disebutkan oleh ulama, kenapa yang dimaksud di dalam hadis Rasul naqisatul akli atau nisful akli, setengah akal itu seperti tadi. Ketika dia biarkan dia meluapkan, karena perempuan ini mempunyai ribuan, sekitar 2000 lebih dia kata yang harus dikeluarkan dalam satu hari, sedangkan laki-laki hanya sedikit saja. Sehingga laki-laki tidak banyak. Kalau perempuan belum tidur atau belum selesai dia pembicaraan terus saja ngomong. Nah itu karena fitrahnya sudah seperti itu. Itu sudah sunatullah. Sudah menjadi fitrahnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita berusaha untuk menerima. Ketika Anda mengucapkan qabiltu, ya, aku terima nikahnya, ya. Dia menerima, dia siap menerima baunya, menerima manisnya, menerima pahitnya, menerima cantiknya, menerima jeleknya, menerima amarahnya, menerima kurang sedapnya, menerima apa saja itu kita sudah menerima. Udah siap menerima dosanya, kalau dia berdosa ditanggung, ya. Kalau suaminya tidak mengajarkan ditanggung oleh suaminya. Semuanya. Makanya tadi ketika ucapan qabiltu itu bukan sembarangan, menghalalkan perkara yang haram dan menjadikan perkara yang haram menjadi perkara halal yang barokah. Yang tadinya istri haram untuk digauli sebelum dinikahi, setelah dinikahi menjadi halal dan barokah di dalam kehidupan rumah tangga. Masya Allah. Pemirsa dimanapun Anda berada, maka dari sinilah kita laki-laki harus mengikuti. Wahai bapak-bapak, wahai para suami, harus mengetahui bahwasanya perempuan punya satu sifat. Di kita banyak kekurangan di laki-laki, di perempuan pun ada. Salah satunya tadi nisful akli, setengah akalnya. Kalau berbandingannya akal perempuan itu 10, 90-nya hawa nafsu. Atau 99 hawa nafsunya, 1 akalnya. Kalau laki-laki 99 akal, 1 hawa nafsunya, ya. Atau nafsunya 10, 90-nya akal. Maka ketika perempuan dia berbicara, maka akalnya hilang sehingga yang itu nafsunya itu membara. Tapi kalau misal laki-laki ketika dia meluapkan sesuatu, akalnya masih mengerem daripada nafsunya karena kecenderungan kepada akalnya. Laki-laki termasuk orang-orang yang tadi diberikan husnul tadbir, baik di dalam kepengurusan di dalam keluarga, tenang di dalam pembawaan, sehingga dia dapat menahan daripada setiap terpaan ataupun tadi cacian makian, dapat menahan, ya. Itu tadi seorang laki-laki yang diberikan kesempurnaan, ya. Artinya kesempurnaan ini lebih dominan, ya. Bukan sempurna sekali tapi lebih dominan akalnya daripada nafsunya. Yang kedua, wadin nispuddin, setengah agama atau naqisotupiddin, ya. Kurang agamanya apa? Karena perempuan ini ketika dia tidak orang puasa, ketika dia haid atau nifas, dia tidak puasa. Ketika orang melaksanakan sholat, ketika dia haid dan nifas dia tidak sholat. Artinya itu setengah agamanya, nispuddin. Makanya tadi diciptakan perempuan tadi setengah, laki-laki pun sama setengah, ya, setengah agamanya. Laki-laki yang belum menikah itu setengah agamanya, karena belum nikah, ya. Kan di dalam hadis Nabi itu
Ayuhas sabab man istata'al ba'ata, kan begitu? Wahai laki-laki, ya, apabila kalian sudah punya bekal maka menikahlah, ya. Bahkan di terusan hadisnya itu sempurnakanlah setengah daripada agamamu, begitu kan? Dia punya setengah agamanya. Ketika dia sudah menikah, masuk kepada tadi dengan istri setengah, kan jadi setengah tambah setengah jadi satu, artinya jadi sempurna. Maka ketika kita mencari yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma rokok saja, ya, rokok sempurna. Tapi tidak sempurna di dalam hal tersebut karena apa? Karena laki-laki diciptakan setengah, perempuan diciptakan tadi setengah. Ketika disatukan menjadi satu di dalam agamanya. Maka nisbudin ini salah satu daripada karakter perempuan karena memang terlahir nisbudin karena ketika dia halangan haid dan nifas dia tidak bisa melakukan ibadah dengan sempurna yaitu sholat dan puasa. Karena sedang apa? Tadi sedang adanya hadas besar tersebut. Sebagaimana sabda Nabi, tidaklah aku melihat adanya kekurangan ya dari akal dan agama itu, akan tetapi begitu kuat ya. Terakhir begitu kuat artinya di dalam mereka itu kekurangan agama dan daripada akalnya. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli. Khairukum sebaik-baik dari kalian adalah sebaik-baik dari kalian kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian atau dari antara kalian di dalam perlakuanku kepada keluargaku. Jadi orang yang betul-betul memperlakukan dengan perlakuan kepada keluarga yang baik adalah keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga yang harmonis, keluarga yang terdidik, keluarga yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Sehingga Masya Allah keluarga Rasul termasuk keluarga yang tadi sakinah, mawadah, warahmah, keluarga yang sempurna. Karena apa? Salah satu keluarga yang dibimbing tadi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya wahyu yang diturunkan oleh Allah yang melalui malak Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah menjadi keluarga yang terbaik di antara keluarga-keluarga yang lain. Waqala Ali radhiyallahu an, waqala, dan telah berkata Aliun, siapa itu Ali radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Aqlul mar'ati jamaluha, akal seorang perempuan itu jamaluha, ada di dalam kecantikannya. Wa jamalur rajuli aqluhu, dan kegantengan seorang lelaki ada di dalam akalnya. Sayyidina Ali mengatakan akal perempuan itu ada di dalam kecantikannya. Sedangkan kegantengan seorang lelaki itu justru ada di dalam akalnya. Artinya keindahan, kegagahan seorang laki-laki ada di dalam akalnya. Akalnya yang sempurna, akalnya yang terarah, yang membimbing seluruh apa yang ada di sekitarnya sehingga membuat kemaslahatan kebaikan itu yang disebut akal sempurna, kegagahan, kegantengan bagi seorang laki-laki. Sebaiknya bagi perempuan, akal perempuan itu ada di dalam kecantikannya, ya, kecantikan dia, ya, termasuk itu hiasan bagi seorang perempuan. Waqala Allah Ta'ala, dan Allah telah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa'an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Wa qala ta'ala fa'amsikuhunna bima'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka istri-istri kalian dengan cara yang baik. Maka jika kalian merasa ada yang kalian benci, fa'asa, maka harus ditahan, ang takrahu, kalian membenci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira,
dan Allah akan menjadikan di dalamnya khairan katsira, ya, kebaikan yang sangat banyak. Artinya di kalimat wayaj'alullah, dan Allah akan menjadikan, ini wawunya itu wawu ma'iyah, ya. Artinya akan membawa, ya. Bisa saja ada akan membawa, yaitu tadi kebaikan yang sangat banyak, begitu. Jadi ketika kalian membenci sesuatu yang ada pada diri istri-istri kalian, akan tetapi kamu tahan, kita laki-laki menahan dari perkara yang dibenci dari istri kita, maka Allah akan menjadikan di dalamnya itu satu kebaikan yang banyak untuk kalian, untuk kita laki-laki. Untuk kita sebagai seorang suami akan diberikan kebaikan yang banyak. Wa yaj'al itu akan, wawunya wawu ma'iyah. Artinya akan membawa perkara yang kita tahan dari perkara yang dibenci dari yang ada pada diri istri kita atau diri perempuan-perempuan dari istri-istri kita, itu akan apa? Akan menjadikan satu di dalamnya terdapat satu kebaikan, ya, kebaikan yang sangat banyak sekali. Akan adanya kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, fa'amsikuh nabi ma'ruf, maka pertahankanlah hubungan kalian dengan cara yang baik. Artinya di sini bisa saja kalian itu membenci sesuatu, tetapi di dalamnya terdapat perkara yang Allah akan menjadikan kepada perkara yang kamu benci itu kebaikan yang baik, yang banyak bagi kalian. Maka disinilah pemirsa dimanapun Anda berada, perlakuan yang baik kepada istri-istri kita, perlakuan yang baik kepada keluarga kita, ini termasuk dari perkara yang mulia bagi seorang suami, menjadi satu yang berwibawa, suami yang termasuk suami yang baik kepada keluarganya adalah suami yang baik perlakuannya kepada istri kita, karena merekalah istri orang yang menjadi partner kita, orang yang menjadi sahabat setia kita ketika kita di bawah, ketika di atas. Tidak mungkin perempuan lain yang akan menemani kita dengan setia, dengan penuh pengorbanan, kecuali istri-istri kita. Istri kita akan mati-matian untuk kita ketika kita sedang sakit, ketika sedang di bawah. Walaupun kita sudah tua renta, walaupun kita sudah tidak berdaya, tapi Masya Allah, perjuangan seorang istri tidak bisa dibandingkan dengan perempuan lain selain daripada istri kita. Maka orang yang terbaik adalah ibu kita, dan yang kedua, orang terbaik dari perempuan adalah istri kita. Insya Allah dalam kesempatan yang berbahagia, marilah sama-sama kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluarga kita keluarga sakinah, istri kita menjadi istri solehah, dan keluarga kita menjadi keluarga harmonis. Demikian kajian kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah, kajian tentang perkara-perkara yang berkaitan hubungannya dengan keluarga. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kehilapan. Saya undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.